Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa halang suatu apapun, dan terhindar dari virus corona tentunya. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang mikrotik ya. Mikrotik Butterbird RB951 UI 2ND. Bagaimana cara meremotnya, cara mengkonfigurasinya. Ini Bapak sudah terhubung dengan jaringan ya, ini jaringan SMK. Ini router saya tempatkan di sekolahan, Bapak ada di rumah. Di remote nanti kita konfigurasi ulang, tidak masalah. Jadi ini yang kita perlukan adalah ini Winbox, aplikasi Winbox ini ya. Lalu nah ini adalah mikrotik yang ada di sekolahan. Ini akan saya ambil, saya remote dari sini dengan menggunakan aplikasi Winbox ya. Ini. Klik pada bagian MAC address bisa, pada bagian IP bisa. Connect. Ini menu-menunya dari Winbox seperti ini ya. Di kelas 11 kemarin kita sudah sedikit banyak sudah pernah menyinggungnya. Mungkin adik-adik sekalian masih lupa atau belum belum pernah mempraktikkan, silahkan nanti dipraktikkan ya. Oke. Interface kita seperti ini. Nih. Ada internet 1, internet 2, 3, 4, 5 dan 9 ya. Ini satu untuk internet ya, jadi untuk dari sumber internet. Yang kedua untuk terserah nanti ada di sekalian membuatnya apa, 3 dan 4 dan 5 ya, serah mau dibuat apa. Dan yang kelima ini untuk wireless, kalau digunakan, nggak digunakan juga tidak apa. Untuk wireless lokal bisa, untuk hotspot bisa. Jadi ini untuk 2 sampai 5 ini juga bisa digunakan, untuk hotspot juga bisa ya. Atau kita gabung antara 2, 3, 4 dan 5 ini jadikan satu. Kemarin kan kita sudah menggabungkan itu juga bisa ya. Kita bridging, istilahnya kita bridge, kita jadikan satu, jadikan hotspot. Ini kalau kita memberikan ini, kita nama interface ini tadi bisa kita rubah ya. Nah ini kita bisa kita rubah. Nah ini namanya, ini kan Ethernet 1, bisa kita rubah namanya internet seperti itu. Sini biarlah seperti ini. Ya sini saja kita kasih internet. Nah seperti ini. Oke, ini kan sudah berubah sekarang internet. Ini kita rubah LAN tuh, atau lab 1 TKJ. Nah, oke, ini nanti ke lab 2 TKJ itu, dan seterusnya ya. Bisa, tinggal dihubungkan saja, dicolok nanti bisa ya. Oke, yang pertama kita memberikan alamat IP ya, IP. Ini untuk Ethernet 1 itu sumber internetnya adalah DHCP. Apa kemarin DHCP? Nah, DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau alamat IP yang didapat secara otomatis dari server. Kalau jadi kita meminta alamat IP secara otomatis dari server. Kalau kita memberikannya secara manual itu namanya statik. Nah ini di sini ya DHCP client ya. Di sini ada DHCP client, ada relay, dan ada DHCP server. Kita menggunakan ini ya, untuk Ethernet 1 kita menggunakan DHCP client. Ya ini kan sudah ada ini. Internet yes. Nah ini ya, phone ini sudah dapat ya. Kalau sudah dapat, kita langsung masuk ke terminal, kita ping google.com contohnya ya.
Nah, ini bisa. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti internet sudah dapat digunakan di sisi router ya, di sisi router. Bagaimana kalau klien agar dapat terhubung ke internet? Nah, ini jaringannya agak putus-putus, nak. Tuh. Putus nyambung. Internet kita sekarang ada sedikit masalah. Nah, di sini sekarang yang kedua kita isikan alamat IP address untuk lokal. Ini kan tadi kan lab TKJ ini. Nah, ini kita berikan manual saja, tidak apa-apa. Nah, ini kita berikan secara manual. Ini manual. Ya. Oke, kita berikan secara manual. Ini ya 192.168.33.1/24. Nah, ini networknya. Ini interface-nya saya kasih nama TKJ1 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita kasih konfigurasi NAT ya. NAT di mana? IP firewall NAT. Ini firewallnya. Firewall NAT. Nah, ini. Jadi chainnya. Nah, NAT ini untuk apa? NAT ini supaya internet yang ada di bawah dari router ya. Jadi nanti ini interface 1 interface TKJ 1 lab 2 TKJ Ethernet 4 Ethernet 5 WAN, ini semuanya nanti supaya dapat mendapatkan akses internet seperti halnya pada interface internet ini, nah, internet 1 tadi ya. Nah, itu fungsi dari NAT. Jadi yang ada di bawahnya itu nanti semuanya bisa mendapatkan akses internet. Itu ya. Nih. Yang pertama adalah chain-nya adalah SRC NAT. SRC NAT. Out interface ini adalah sumber internet kita. Jangan salah ya. Out interface adalah sumber internet kita. Jangan salah, kalau ini salah nanti semuanya salah ya. Nggak dapat akses internet. Nah, ini internet kita. Nih, Ethernetnya sesuai dengan yang ini ya. Ethernet. Ini. Ethernet. Di sini juga Ethernet. Advance enggak usah dikosongkan. Action extra enggak usah. Actionnya adalah mesh query nih ya. Mesh query, jadi dia meneruskan. Oke. Ya. Itu anak-anakku mengenai yang dulu pernah kita bahas, sedikit kita bahas kembali supaya adik-adik sekalian semuanya tidak lupa lagi. Ya. Nih. Oke. Jadi kalau kita pengen mendapatkan akses internet, yang pertama ini ya, IP kita DHCP client ya, internetnya. Ya, internetnya DHCP, minta saja tinggal ditanda plus, minta DHCP client. Ini sudah. Oh ya, untuk selanjutnya untuk lab TKJ 1 tadi kan sudah kita kasih alamat. Ya, ini kan sudah kita kasih alamatnya ini 192.168.33.1/24. Nah, ini kan berada pada sisi servernya ya, supaya yang di bawahnya nanti mendapatkan alamat IP secara otomatis. Itu bagaimana caranya? Yaitu kita membuat DHCP server. Kalau ini tadi meminta DHCP server ke servernya sana, nah yang ini kita nanti akan membuat servernya yang di sini seperti itu, ya. Yang ini saya matikan. Ini ya, yang ini kita membuat DHCP server di sisi server kita yang ini atau mikrotik kita yang ini ya, mikrotik ini RB941. Nah, ini gimana caranya? Ya, IP DHCP server. Nah, ini ya kita sudah dapat. Jadi di sini nih di setup. Nah, ini ya.
setup, nanti kita arahkan yang mana yang kita mau buat di HCP, yang ini tinggal next seperti itu. Atau ini kita coba ya, ini kita rubah, kita min di HCP setup, kita interface-nya lab TKJ 1 TKJ, next. Nah ini address to give out, ini adalah address poolnya. Jadi kita mulai startnya nanti, jadi klien nanti mendapatkan sebuah alamat IP dimulai dari 254 ya. Ini dimulai dari 54, nanti bawahnya 253 sampai dengan ini. Berarti ada berapa klien ini? Berapa klien? Dalam satu network ini ada 250 berapa? 53 alamat. Nah, ini kamu sempitkan bisa. Ini cuma ada nanti 2 alamat saja yang bisa terkoneksi. Ya, bisa tinggal dimasukkan saja. Ya. Tinggal dipilih ini. Jadi ini dan ini networknya jangan dirubah ya. Tinggal ujungnya semuanya 200, ini kita kasih 200. Berarti ini berarti cuma ada nanti 54 klien. 55 ya. 55 ini 200 0 mulai dari 0 ya. Ini next. Nah, ini gateway-nya DNS-nya ini otomatis. Next. Oke, sukses. Nah, ini nanti sisi klien tinggal dicolok ke sini, yang ini kita masukkan switch ya. Ini kita masukkan switch, sudah bisa masuk internet ya. Yang ini ya. Ini kita colokkan ke switch nanti tinggal dibagikan ke dalam labnya, satu lab gitu ya. Udah nanti bisa semuanya mengakses internet dalam satu ini. Alamat IP-nya ini nanti kalau nyeting dibuat apa? Dibuat otomatis ini ya, Open Network and Sharing Center. Jadi sisi lokal dari kliennya. Yang kita ini kan ini wifi ya Bapak ya. Nah, yang ini dibuat di HCP. Nah, klik kanan Open Properties, kita cari IP versi 4. Nah, ini yang ini sudah otomatis. Jadi tinggal colok nanti sudah mendapat akses internet. Nah, itu ya. Mungkin itu dulu dari Bapak awalan. Jadi mengenai NAT dan istilahnya ini ya. Kita remote mikrotik kita dari sini ke sekolahan. Yang penting kalau dalam satu jaringan itu nanti semuanya bisa. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuisnya silahkan dijawab. Kuisnya adalah apa fungsi dari NAT ya? Apa fungsi dari NAT? Nanti silahkan dijawab di kolom komentar ya. Dijawab di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi NAT ya nak ya.